Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Patung besar itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, bentuknya sama dengan yang ada di lantai pertama, memberikan kesan yang sama kepada kelompok tersebut karena telah mencapai ujung lantai, jika bukan karena lingkungan luas yang dipenuhi kabut dan kabut di sekelilingnya. Patung Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux melayang di sana, seolah awan dan kabut membawa bebannya. Di depannya ada kerangka tinggi, duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Long Hao Chen mendekat, pancaran cahaya kuning samar mulai memancar dari tubuhnya. Mata Long Hao Chen dipenuhi dengan kejutan. Mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, jiwa dari atributnya seperti yang dia harapkan, elemen tanah. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu mengapa Slumbering Calamity Elux akan memasang penjaga suci elemen tanah untuk melakukan pertempuran udara terakhir di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, ketika dia bertarung melawan kerangka hijau. Jika bukan karena identitas ahli nujumnya, Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia akan dengan senang hati tunduk pada Slumbering Calamity Elux. Seorang leluhur yang mendirikan tempat ajaib seperti Menara Keabadian, yang mempertahankan kemampuan luar biasa bahkan setelah 10.000 tahun, tingkat pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Sebagai anak yang cerdas, dia mencapai kesimpulan bahwa jika Elux dibandingkan dengan dirinya sendiri, dirinya saat ini jauh di bawahnya, bahkan terlalu kecil untuk dibandingkan. Dan dengan demikian, dia sangat yakin bahwa Elux pasti punya alasan sendiri untuk menempatkan pengguna atribut bumi sebagai ujian terakhir di lantai 2. Patung Elux tetap tidak bergerak, duduk di sana dan tampak menatap semua orang. Hanya kerangka kuning berelemen tanah yang berdiri dari posisi bersila. Tingginya sangat dekat dengan kerangka merah, pengawal suci ke-12, tapi tubuhnya tampak lebih kokoh, dan bahunya lebih lebar. Hal ini memberikannya kerangka yang sangat kokoh, seolah berdiri kokoh seperti gunung. Sinar kuning samar menyala di punggungnya, memperlihatkan dua sayap tulang kuning yang melebar, menjaga tubuhnya tetap melayang di udara. Sinar kuning berkilauan tiba-tiba menyala di kedua matanya yang berwarna putih redup. Long Hao Chen terkejut, dan banyak pemikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini tampaknya tidak lemah kekuatannya, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat dia berpikir keras, kedua tangan kerangka kuning itu bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Long Hao Chen. Energi lembut yang dipancarkannya mendorongnya sejauh 10 meter. Kemudian, pancaran sinar kuning itu diikuti gelombang, menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimuti dirinya, tapi juga Hao Yue dan yang lainnya di belakangnya. Saat itu juga, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 berubah menjadi kuning. Energi mengerikan dan masif yang sulit digambarkan tiba-tiba muncul di udara, dengan panik menariknya ke bawah. Gravitasi, Long Hao Chen langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini. Ini seharusnya adalah teknik gravitasi yang hilang, yang digunakan pada zaman kuno oleh penyihir bumi. Sayap di punggung Long Hao Chen dengan panik mengepak dalam upaya untuk menstabilkan postur tubuhnya, namun gravitasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia duga, dan bahkan dengan lebih dari 14.000 unit energi spiritual, dia masih tidak bisa tetap tegak, dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Hao Yue mengalami kesulitan yang lebih besar lagi, mengingat tubuhnya yang besar dan sangat berat, yang jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain kecuali CR bereaksi dengan cepat, mengangkat tubuh Hao Yue sambil melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, untuk membantunya melawan gravitasi yang sangat besar. Ini hampir tidak mencegah Hao Yue terjatuh. Ekspresi mata kerangka kuning itu agak dingin dan acuh tak acuh, hanya memperhatikan orang-orang ini dalam diam melalui jiwanya. Itu menunjukkan rasa bangga yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat pada 3 penjaga suci sebelumnya, dan saat ini, kerangka kuning ini tampak merasa jijik untuk bertindak melawan mereka. Menurutnya, Long Hao Chen dan rekan-rekannya sudah tidak mampu melawan gravitasi. Dan memang benar demikian, Long Hao Chen jelas merasakan bahwa energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika ini terus berlanjut,
rekan-rekannya dan dia sendiri akan segera jatuh ke lantai pertama menara keabadian, tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di menara keabadian, yang akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Hao Yue, bawa mereka kembali ke lantai pertama, rencana mereka akan terpengaruh jika terus begini. Jadi Long Hao Chen segera mengambil keputusan ini. Dia masih memiliki beberapa kartu truf, tetapi ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, karena dia memerlukan waktu untuk pulih setelahnya. Tapi saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di pandangannya. Meski berkilauan, cahaya abu-abu itu tidak terang, dan sepertinya memenuhi udara dengan kilau abu-abu. Sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya, membawa cahaya abu-abu berkilauan, saat sayap Chai Er berkilauan seperti kepingan salju. Dia secara tak terduga tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi, muncul seketika di depan kerangka kuning itu, dia menyapukan sabit dewa kematian yang memancarkan kilatan dingin, mengarah ke kerangka kuning itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat, meskipun tubuh Chai Er masih tidak bisa dibandingkan dengan kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10, itu masih mendekati tingkat tertentu. Tanpa ragu, kerangka kuning itu dipenuhi dengan lebih banyak emosi manusia dibandingkan 3 penjaga suci lainnya. Ia memiliki kebanggaan, kepuasan diri, dan penuh percaya diri. Dalam pandangannya, lawan-lawan ini tidak sebanding dengan kekuatannya dan tidak akan mampu melawan teknik gravitasi. Namun sebaliknya, kesombongannya juga menjadi kelemahan terbesarnya. Tubuh Chai Er tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan saat dia memulai penerbangan berkecepatan tinggi, kerangka kuning itu terasa seolah-olah seluruh udara terbelah. Detik berikutnya, niat membunuh yang meluap-luap muncul di depannya. Long Hao Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Chai Er akan melakukan intervensi begitu tiba-tiba, sepenuhnya meniadakan ancaman yang ditimbulkan oleh teknik gravitasi. Ketika Chai Er memegang sabit dewa kematian, rasa dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Hao Chen bahkan lebih dari kekuatan ofensif besar-besaran yang datang dari serangan Chai Er. Apakah Chai Er sudah kembali? Long Hao Chen merasakan kehangatan Chai Er yang dulu. Kerangka kuning itu memang sangat kuat, kedatangan Chai Er sangat mendadak. Tapi harga dirinya juga bukannya tidak berdasar. Saat mundur, ia mendirikan tembok tanah tanpa peringatan apapun. Dan meskipun hampir dihancurkan oleh sabit dewa kematian, ia masih beradaptasi dengan cepat. Tapi saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Chai Er menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong, tapi gerakannya tidak berhenti, seolah naluri bertarungnya terukir jauh di dalam tulangnya. Kapan saja ia memikirkan langkah selanjutnya, dan nalurinya bergerak sebelum segalanya. Tangannya yang besar dan kuat tiba-tiba bersatu, dan segera, penghalang kuning menyebar di sekelilingnya. Ini terlihat seperti cincin api penahan dari seorang penyihir api. Tapi mantranya menutupi segala arah, dan terlihat jauh lebih kuat, menjadi mantra bumi dari langkah ke-6, itu menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dan terlebih lagi, jangan pernah lupa bahwa hal itu dilakukan secara instan. Tapi sosok hitam pekat Chai Er muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantranya selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara, diikuti dengan suara pecah. Sabit dewa kematian mengeluarkan suara mendesis, dipaksa oleh penggunanya ke dalam celah kecil. Segera, karakter kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu, dalam warna abu-abu berkilau. Sosok hitamnya melintas dalam sekejap, sebelum gravitasi kuat di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika Chai Er mendapatkan kembali pijakannya di punggung Hao Yue, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah matanya yang besar dan berkedip, tampak ragu, seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Semua orang menatap dengan tatapan kosong, bahkan Hao Yue, ekspresi keterkejutan yang luar biasa memenuhi mata kelima kepalanya yang besar. Kata abu-abu kematian berangsur-angsur menghilang, dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang. Hanya saja api kuning di matanya telah berhenti berdenyut, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur, berubah menjadi debu kuning yang menghilang di langit. Kilatan cahaya kuning muncul, dan tubuh kerangka kuning itu terbentuk kembali. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih besar daripada penjaga suci ke-11 dan ke-12 pada saat kelompok Long Hao Chen membersihkan lantai pertama. Tidak kurang dari 1/4 jam kemudian, sosok kerangka kuning itu mengembun kembali. Hanya saja nyala api kuning di matanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia memandang dengan ketakutan pada Chai Er yang berdiri dekat Hao Yue, benar-benar bingung dengan situasinya. Tak lama terdiam,
ia terlihat seperti manusia ketakutan yang sedang memulihkan akalnya. Kemudian penjaga itu membungkuk di hadapan Long Hao Chen. "Tuan, pengawal suci ke-9 bersedia melayani Anda." Dibandingkan dengan 3 penjaga suci lainnya, suara yang satu ini jauh lebih jelas, hanya saja agak lemah. Setelah suaranya bergema, pengawal suci ke-9 ini kembali berubah menjadi bola cahaya kuning, terbang langsung ke Long Hao Chen, dan bergabung kembali dengan melodi abadi. Menghasilkan semburan panas, melodi abadi terus berkedip dengan sinar keemasan di dada Long Hao Chen. Long Hao Chen bisa merasakan seolah-olah pengawal suci ke-9 ini memulihkan dirinya melalui energi yang terkandung dalam melodi abadi. Situasi ini muncul sebelumnya ketika penjaga suci ke-11 dan ke-12 mengalami kerusakan parah. Tapi tidak terlalu berbeda pada saat itu. Dari sini, parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh Chai Er bisa dilihat, bahkan menara keabadian tidak dapat sepenuhnya memulihkan tubuh kerangka itu. Kemudian kata-kata yang Ye Xiaolei katakan pada Long Hao Chen muncul di benaknya. Menjadi yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan Chai Er berisi kekuatan yang melampaui Dewa Kematian, yang kekuatannya melampaui makhluk lain. Sepertinya jiwa kerangka kuning yang disebut pengawal suci ke-9 ini menderita luka yang cukup parah, karena itu dia tampak sangat putus asa. Bagaimana kekuatan Chai Er bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Saat itu, selama serangan terakhirnya, tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan yang dia peroleh melalui kebangkitannya sebagai dewa pilihan yang muncul ke permukaan. Ini sepertinya sebuah teknik, namun tidak mirip dengan itu. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit dewa kematian, yang menjadi senjata utama Chai Er, Long Hao Chen tidak dapat menilai kekuatan sebenarnya. Tapi pada serangan terakhirnya, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan mampu melawan jika yang dia serang dengan kekuatan itu adalah dia mencapai kesimpulan bahwa dia tidak hanya perlu berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kekuatannya, niat pedang, tapi bahkan meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk melakukannya. Dengan cara ini, dia bisa saja menolak, tapi tanpa kepastian. Bukan karena kekuatan Chai Er lebih tinggi dari Long Hao Chen, justru sebaliknya, kekuatannya saat ini masih jauh di bawah Long Hao Chen, namun, tungku spiritual Chai Er dan senjata di tangannya terlalu tangguh. Saat bertransformasi menjadi sabit kematian, belati samsara menjadi artefak dewa asli, bahkan setelah terbangun, Chai Er saat ini masih belum mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Mengepakkan keempat sayap di punggungnya, Long Hao Chen bergabung dengan sisi Chai Er. "Chai Er, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Mengingat bagaimana dia baru saja menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Hao Chen takut akan serangan balik yang mungkin dia derita. Chai Er berkata, 7 seni dewa kematian, seni pertama, kematian dini. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, dia memahami bahwa 7 seni dewa kematian ini mirip dengan penggunaan tungku spiritual samsara di masa lalu, hanya saja lebih kuat. Tidak memberinya waktu untuk terus menanyainya, Chai Er mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Saya baik-baik saja, saya baru saja merasa sedikit terkekang sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti itu, lalu aku merasa jika aku terus menggunakan kekuatan itu, aku akan kehilangan sesuatu sebagai balasannya." Secara kebetulan, dia ditangani dalam satu gerakan. Long Hao Chen memahami Chai Er dengan baik, dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya santai, sambil mulai memahami rahasia di balik 7 seni dewa kematian ini. "Chai Er, dengarkan aku." Long Hao Chen menatapnya dengan sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya. "Sekarang tanpa 2 pedang yang dia ambil sebelumnya, kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan gegabah. Dan meskipun kamu menggunakannya, kamu tidak dapat menggunakan gerakan lain selain yang baru saja kamu gunakan sebelumnya, paham? Jika tidak, kamu akan terancam kehilangan ke-6 indera kamu. Ini hanya penggunaan pertamamu yang tidak menimbulkan reaksi balik, dan ini hanya karena efek dari tungku spiritual yang menyatu dengan tubuhmu, tapi tetap saja, jangan pernah menggunakannya tanpa tindakan pencegahan kecuali itu adalah cara terakhir, mengerti?" Melihat ekspresi bermasalah di wajah Long Hao Chen, Chai Er segera merasa agak hangat, mengangguk dengan sungguh-sungguh, jauh di lubuk hatinya, dia mulai merenungkan sejauh mana kekuatan yang baru saja dia gunakan, sedikit memahaminya, setidaknya, dia mulai mengetahui kemampuannya ini dengan lebih baik setelah kehilangan ingatannya. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut, seolah-olah menjadi hidup. Patung itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. "Selamat, anakku, uji coba di lantai 2 semuanya selesai.
Kamu boleh melanjutkan, saya akan menunggumu di ujian akhir. Sejak kamu melewati lantai 2, kamu memiliki cukup kemampuan untuk membela diri. Tetapi untuk benar-benar menyukseskan warisan saya, kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup. Kamu harus menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih bertekad. Hanya dengan tekad untuk terus maju barulah kamu dapat mencapai pantai seberang. Aku akan menunggumu di sana. Pada perjalananmu selanjutnya, kamu harus mendaki dengan kekuatanmu sendiri. Sebelum kamu mencapai lantai 6, aku tidak akan memberimu hadiah apapun selain penjaga suci yang kamu taklukkan. Saya sangat yakin bahwa kamu akan berhasil berada di sisi saya. Muncul pilar cahaya keemasan tiba-tiba, dan seolah menembus lantai, ia melewati batas lantai 2 ini, menjadi jalan menuju lantai 3. Melihat pilar cahaya lurus itu, Long Hao Chen merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada peningkatan energi spiritual mereka di lantai ini, setidaknya mereka akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah, tapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah apapun selain 2 penjaga suci itu. Namun, kekecewaannya hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, Long Hao Chen merasa lega. Seperti kata pepatah, berilah manusia seekor ikan, maka kamu memberinya makan sehari, ajari seseorang memancing, maka kamu akan memberinya makan seumur hidup. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Bukankah ini lebih penting daripada peralatan? Terlebih lagi, dengan bantuan dari 2 penjaga suci, kekuatan gabungan dari tim mereka telah melampaui sebagian besar pasukan pemburu iblis tingkat raja. Tentu saja, pengawal suci ke-9 elemen bumi itu masih membutuhkan waktu pemulihan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertarung. Pada saat dia menghadapi Chai Er sebelumnya, kekuatannya bahkan terlihat belum keluar sepenuhnya, hanya saja semua kemampuannya tertahan oleh sabit dewa kematian Chai Er yang luar biasa, ditambah dengan meremehkan musuhnya, hasil akhirnya adalah kekalahannya oleh 7 seni dewa kematian Chai Er. Rawa kesuraman masih gelap, dan saat malam menjelang, gas rawa beracun di udara menjadi semakin berat. Danau tempat tinggal Sauskets mungkin merupakan satu-satunya tanah murni di luar sana, riak sering muncul di permukaan air jernih yang tersusun dari mineral murni. Danau ini tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 atau 3 meter. Jika seseorang melihat ke bawah ke danau dari permukaan, dia akan menemukan cahaya perak samar sesekali melintas ke bawah. Meskipun Sauskets terlihat garang, mereka sebenarnya adalah binatang ajaib herbivora, yang tidak tertarik pada daging. Tanaman air yang melimpah di danau, serta tanaman merambat lembut yang tumbuh subur di lingkungan ini menjadi makanan favorit mereka. Pada saat mereka perlu makan, Sauskets akan memberi makan secara berkelompok, mengambil bentuk kerlip cahaya perak. Mereka memotong beberapa tanaman merambat yang kuat menjadi beberapa bagian. Sebelum menghilang, waktu makan mereka umumnya tidak berlangsung lama, karena mereka terlalu cepat, dan begitu mereka pergi, danau akan kembali tenang. Komunitas Sauskets tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti di antara binatang ajaib biasa. Ukuran bongkahan kulit perak di punggung mereka menentukan perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, Sauskets dengan warna perak paling terang adalah yang paling kuat di antara yang lainnya. Sepatu roda gergaji matang adalah binatang ajaib tingkat ke-8, di antaranya mereka yang memiliki bakat khusus akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-9, dan raja mereka adalah binatang ajaib asli tingkat 10, cukup kuat untuk membuat Raja Boa Hutan gemetar ketakutan di hadapannya. Ini adalah salah satu raja sejati di rawa kesuraman. Cahaya redup diam-diam muncul di kejauhan dari lokasi Sauskets, dengan diameter sekitar 2 meter. Segera, satu demi satu sosok muncul dari sana, segera melepaskan sayap spiritual mereka. Long Hao Chen menunjuk ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan mantel suci untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Mantel suci pasti akan sedikit meningkatkan konsumsi mereka, tapi dengan itu, mereka tidak perlu lagi berkumpul terlalu dekat. Long Hao Chen mengangguk kepada semua orang, dan kelompok itu dengan cepat berpencar di dalam kabut. Sinar merah, biru dan hijau muncul di depan Long Hao Chen pada saat berikutnya, membungkuk di hadapannya. Long Hao Chen kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau itu. Pengawal suci ke-10 mengangguk sebagai jawaban, dan dengan kepakan 6 sayap di punggungnya, terbang ke depan seperti sambaran petir hijau. Saat ini, di sisi Long Hao Chen, hanya Chai Er, Sima Xian dan Wang Yuan yang hadir. Chen Ying-er bukan bagian dari operasi ini dan Lin Xin serta Han Yu tidak terlihat. Hao Yue juga terbang segera setelah muncul, bahkan tidak menggunakan kemampuannya untuk melawan racun.
dia bersama Lin Xin dan Han Yu saat mereka pergi. Long Hao Chen mengangguk kepada ketiganya dan pengawal suci ke-11 dan ke-12 di sisinya. Bersiaplah untuk memulai rencananya. Sementara itu, dia perlahan mengangkat dua pedang berat di tangannya, yang perlahan berubah menjadi putih, saat dia memasuki kondisi mistis, tingginya sekitar 20 meter di udara, yang merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai oleh Southgate biasa. Ini adalah sesuatu yang Long Hao Chen tentukan dalam pertempuran sebelumnya. Danau jernih yang menjadi tempat tinggal para Southgate sudah mulai tenang, dan menjelang malam menjelang, Southgates yang berada di dalam air pun mulai tenang. Mereka sudah melewati waktu makan, dan sebagian besar sudah tertidur lelap. Southgates adalah sejenis binatang ajaib yang sangat suka tidur, dan meskipun serangan mereka sangat besar, gagasan mereka tentang wilayah bahkan lebih penting. Mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan tempat peristirahatannya, kecuali menghadapi situasi seperti kemunculan kelompok Long Hao Chen di sini. Serangan Hao Yue tidak diragukan lagi dipandang sebagai provokasi terbesar bagi mereka, meningkatkan situasi tanpa kematian dan tanpa istirahat. Namun sayangnya, dengan penggunaan kekuatan misterius teleportasi melodi abadi Long Hao Chen, mereka kehilangan target, sekalipun emosi mereka lebih buruk lagi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melampiaskannya tanpa target apapun? Setelah merusak tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, mereka akhirnya kembali ke danau dengan marah. Tapi tepat pada saat itu, tamu tak diundang lainnya muncul. Sesosok tersembunyi tanpa suara muncul 30 meter dari danau, siluetnya tersembunyi tepat di balik tanaman merambat, tidak memperlihatkan jejak kehadirannya atau suara nafas apapun. Kilatan biru berdenyut dalam jiwa di matanya, menyapu segala sesuatu di depan. Setelah dia berhenti sesaat, sinar biru di matanya tiba-tiba mengarah ke bawah, seolah mengirimkan sinyal. Setelah menghabiskan waktu merenung sebentar, sepasang belati aneh yang terlihat sebelumnya muncul di tangan pengawal suci ke-10, saat sosoknya bersinar, 6 sayap di punggungnya mengepak, dan dia membutuhkan waktu sekejap untuk mencapai sisi danau, belati di tangannya bersilangan saat bergerak, saat dua kilatan lampu hijau terbang samar-samar di danau yang jernih. Kedua lampu hijau itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, meledak secara tiba-tiba di permukaan air. Mereka tidak membidik bagian dalam danau, tapi hanya ke permukaan. Segera, tornado hijau dengan diameter melebihi 1 meter muncul di atas danau yang jernih.